Sekarang ada di Bible yang zaman sekarang. Artinya apa? Artinya itu adalah tambahan. Gitu. Ya, itu cara mudah untuk membuktikan bahwa di dalam kitab mereka ada ayat-ayat sisipan, ayat tambahan, bahkan ada ayat pinjaman. Pinjam nggak dibalik-balikin gitu. Paulus tidak pernah menyebutkan Trinitas. Yesus apalagi? Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Kalau kita baca kitabnya orang Kristen, ya, Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep kekristenan. Yang mengajarkan konsep kekristenan dan yang pertama kali disebut sebagai Kristen adalah Paulus. Yang dimodifikasi dari Kristen itu adalah konsep ketuhanannya Paulus. Karena konsep ketuhanan Paulus sampai di abad kedua, ketiga, itu masih menganggap bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Tetapi di abad keempat oleh bapak-bapak gereja, contohnya oleh Bapak Gereja Athanasius, Yesus yang tadinya dianggap tidak setara dengan Bapa menjadi co-equal dan co-eternal dengan Bapa. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah rangkuman yang ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ya. Saya kopikan ke sini ya. Ya, ini adalah rangkuman daripada ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, tetapi yang ada di dalam presentasi ini adalah yang sudah saya pisah-pisah lebih luas lagi. Kalau tadi saya membicarakan hanya dengan Yahudi, kemudian dengan Yesus, kemudian dengan Paulus, saya tambahkan lagi 2 kolom tentang Islam dan juga tentang Kristen. Jadi gereja sendiri itu sendiri juga mereka memodifikasi ajaran Paulus. Nah ya, jadi antara ajaran Paulus sendiri dengan ajaran Kristen atau gereja itu ada juga yang masih berbeda. Contoh, berapa banyak Bapak Ibu di sini melihat orang Kristen yang berkerudung wanitanya? Ada? Jarang ya. Ada, mungkin ada ya. Di luar ada Kristen Koptik, ada Kristen Ortodok. Di Indonesia juga ada Kristen Ortodok. Perempuannya mengenakan kerudung, tapi tidak tertutup sempurna seperti Muslim. Mereka masih kelihatan sedikit rambutnya. Itu artinya apa? Kristen yang arus utama seperti Katolik atau Protestan itu perempuannya juga tidak berkerudung. Kenapa? Padahal kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6, perempuan yang tidak bertudung itu harus mencukur rambutnya sampai botak. Ada ayat begitu ya. Saya bisa tunjukkan ke sini. Nah, ini tadi sudah saya rangkum.
Jadi saya membagi tabel ini menjadi 5 kolom. Di dalam Islam, konsep ketuhanannya itu ada di dalam Al-Ikhlas ayat 1, Al-Baqarah ayat 163, An-Nahl ayat ke-51. Tuhan bukan manusia itu ada di Al-Ikhlas ayat ke-3 sampai ke-4, Quran surat Al-Hajj ayat 62, Maha Besar, Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Maha Mengetahui, dan lain-lain. Yang Yahudi tadi sudah saya sebutkan, ini ayat-ayatnya. Yang Yesus juga tadi sudah saya sebutkan, yang Paulus tadi sebagian sudah saya sebutkan, ada tambahan di bawah, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Tetapi yang Kristen menambahkan, ya. Jadi kalau menurut kami yang sudah mempelajari tentang Kristologi, Paulus sendiri tidak mengajarkan Trinitas. Ya, Trinitas itu adalah tambahan atau ajaran belakangan dari kalangan gereja. Ayatnya ada di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7, itu adalah ayat yang dianggap sebagai bukti yang mengajarkan tentang konsep Trinitas yang paling sempurna. Karena menyebutkan 3 pribadi yang berbeda, tapi ketiganya adalah satu. Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu, saya bisa perlihatkan catatan kakinya supaya bisa melihat. Saya punya foto-foto Bible-Bible yang sudah saya foto, ya. Ini juga bisa menjadi alat bukti ketika berdiskusi dengan mereka. Nah, barang bukti fisiknya ada nggak? Ada nih di tangan saya nih. Makanya pendeta sekarang pada jarang atau takut berdebat dengan saya karena saya punya ini gitu. Ya, tadi Romo sudah memperagakan bahwa setiap ayat di sini itu ada catatan kakinya. Sekarang Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini ayat ke-7, ya. Romo tolong bacain. Ini ayat 7 nih. Tolong, silakan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Bapak Ibu perhatikan, kalimat di dalam sorga sampai kata di bumi, di situ ada kurung tegak, kelihatan? Ya. Apa artinya kurung tegak di situ? Kurung tegak di situ artinya kalimat tersebut itu di dalam naskah-naskah kuno itu tidak ada. Ya. Di bawah ini ada catatan kakinya. Ya. Sebentar. 78. Sebentar, saya naikin dulu ke atas nih. Nah, itu yang dalam kotak merah tuh. Tolong dibacain, Romo. Di dalam sorga di bumi. Keterangannya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu adalah Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Terus, Romo? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pastinya biasa aja dong pastinya. Pastinya dipanjang-panjangin bener. Coba tolong diulang, Ustaz. Tolong diulang, Romo. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, kalau tidak asli kata lainnya apa, Romo? Palsu. Nah, Romo yang ngomong ya, bukan saya. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa buka mushaf Quran, ada catatan kaki seperti ini, rasanya gimana? Hah? Rasanya gimana? Apa? Sakitnya tuh di sini gitu. Seperti itulah yang dulu kami alami, ya. Jadi kalau kita mempunyai bukti seperti ini, apa yang bisa mereka jawab? Bahwa ajaran Trinitas yang tidak diajarkan oleh Paulus ternyata dikembangkan oleh gereja. Jadi akidah mereka juga ternyata bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Saya punya satu Bible lagi dalam bahasa Inggris, sebentar ya.
Ini nyarinya agak susah sini. Harus dibongkar satu-satu ini. Ini juga jelas nih. Cari yang NIV. Ini di atas aja. Nah ini. Saya ada satu lagi Bible bahasa Inggris versi New International Version. Ya. Di ayat yang sama itu ada catatan seperti ini. Romo, tolong bacain catatan kaki yang berwarna kuning kanan paling bawah. Nah. Let manuscript of the Vulgate testify in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Terus? And there are the three that testify on earth. The not found in and Greek manuscript before the 16th century. Tertulisnya apa? Not found. Not found itu tidak terdapat in any Greek manuscript, di dalam naskah Yunani manapun. Before the 16th century, sebelum abad 16. Abad 16 itu berarti tahun berapa? Tahun 1500-an Masehi. Ya, itu abad 16. Sebelum abad 16, ayat itu, kalimat itu tadi tidak ada. Sekarang, zaman sekarang, dengan mudah kita bisa membuka dokumen-dokumen Kristen di abad 4, sekarang semua tersedia di dalam internet. Buka saja Codex Vaticanus, saya sudah download. Codex Sinaiticus, kita tinggal buka di website sinaiticus.org. Tinggal buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Kalimat itu tidak ada. Sekarang ada di Bible yang zaman sekarang. Artinya apa? Artinya itu adalah tambahan. Gitu. Ya, itu cara mudah untuk membuktikan bahwa di dalam kitab mereka ada ayat-ayat sisipan, ayat tambahan, bahkan ada ayat pinjaman. Pinjam nggak dibalik-balikin gitu. Yang dimaksud pinjam apa? Bisa jadi yang penulis Matius pinjam dari Lukas. Atau yang dari Lukas pinjam dari Markus, atau yang Matius pinjam dari Markus, gitu ya. Itu adalah bagian keadaan kitab-kitab mereka yang menjadi bukti bahwa ternyata dalam kitab mereka ada perubahan. Ini daftar yang tadi ayat-ayatnya sebagian besar sudah saya sebutkan. Ini bisa membedakan antara akidahnya Islam, Yahudi, Yesus, Paulus, dan Kristen. Jadi Kristen sebenarnya adalah juga memodifikasi ajaran Paulus. Paulus tidak pernah menyebutkan Trinitas. Yesus apalagi? Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Kalau kita baca kitabnya orang Kristen, ya, Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep kekristenan. Yang mengajarkan konsep kekristenan dan yang pertama kali disebut sebagai Kristen adalah Paulus. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya tunjukkan nih. Bapak-bapak silakan catat kalau mau catat dulu yang. Ya, jadi memang ternyata Krislamologi itu ternyata adalah sebuah ilmu yang cukup luas ternyata. 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ini bukan orang-orang yang pernah bertemu Yesus nih yang disebut Kristen nih, ya. Ini berbicara tentang siapa? Ini tentang berbicara Barnabas dan Saulus. Saulus ini adalah Paulus, ya. Sebelum menjadi Paulus, nama dia adalah Saulus. Jadi yang menciptakan agama Kristen adalah Paulus, bukan Yesus. Ya, saya kembali lagi ke daftar ini. Jadi nanti Bapak Ibu,
setelah mengcopy daftar ini, Bapak Ibu saya sarankan juga punya minimal kitab mereka, ya. Yang ini, yang TB1 aja, TB1. Mana tadi ya? Nah ini. Harganya paling 80.000 ya, bisa dibeli. Ayat-ayat yang ada di dalam tabel ini bisa dibuka, ditandai, dibaca, gitu ya. Itu bisa dipakai ketika Bapak Ibu berhadapan dengan para misionaris, ya. Ini tentang konsep ketuhanannya. Yang slide kedua ini adalah tentang konsep keselamatan. Sama kolomnya juga saya bikin Islam, Yahudi, Yesus, Paulus, dan Kristen. Islam dan Yahudi ini setara atau serupa ya konsep keselamatannya. Bertobat, beriman, beramal soleh, mengusahakan keadilan, ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Yesus juga bertobat. Paulus beda. Kalau Paulus harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kristen juga begitu. Kalau konsep keselamatannya, Kristen tidak mengubah modifikasi atau memodifikasi ajaran Paulus. Yang dimodifikasi dari Kristen itu adalah konsep ketuhanannya Paulus. Karena konsep ketuhanan Paulus sampai di abad kedua, ketiga, itu masih menganggap bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Tetapi di abad keempat oleh bapak-bapak gereja, contohnya oleh Bapak Gereja Athanasius, Yesus yang tadinya dianggap tidak setara dengan Bapa menjadi co-equal dan co-eternal dengan Bapa, ya, setara dan sama-sama abadi dengan Bapa. Jadi Kristen sendiri atau gereja memodifikasi ajaran Paulus tentang konsep ketuhanan, tapi konsep keselamatannya mereka tetap ikut dari Paulus, gitu ya. Ini saya copy ya, save as, USB. Save ya. Banyak bahan ceramah. Nanti bisa dibaca di kitab yang dibeli ya. Baik, nah sampai di sini ini sebenarnya masih luas ya, tentang kristologi itu masih luas, terutama ketika kita berbicara tentang nubuat-nubuat yang dianggap untuk Yesus di dalam Perjanjian Lama. Itu ilmu yang khusus. Ya, itu sangat-sangat dalam karena melibatkan apa? Linguistik atau bahasa aslinya, kemudian melibatkan konteks, kemudian melibatkan sejarah, juga melibatkan perspektif daripada Yahudi. Saya sudah pelajari setiap ayat-ayat yang dianggap sebagai nubuat untuk Yesus, dan sampai sekarang setiap saya ngajakin pendeta untuk berdebat tentang nubuatan tersebut, pada nggak mau. Contoh nih ya, contoh. Bukan. Saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini tadi sebenarnya juga mau saya tunjukkan, tapi Bapak Ibu bisa pelajarin sendiri perbedaan antara Yahudi, Kristen, dan Islam dari mulai sejarahnya, nama Tuhannya, perbandingan pandangan Mesiasnya, kitabnya, dan sebagainya. Tetapi yang mau saya tunjukkan di sini adalah klaim daripada Kristen tentang nubuat Yesus di dalam Perjanjian Lama. Ya, contoh Yesaya 7:14. Kristen klaim bahwa Yesus lahir dari perawan Maria, itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 7:14. Menurut Yahudi, Yesaya 7:14 itu sedang membicarakan anak kedua daripada Nabi Yesaya sendiri yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 3. Ya, Kristen juga klaim bahwa Yesus dinubuatkan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Padahal menurut Yahudi, Yesaya 96 itu sedang menubuatkan tentang Raja Hesekia, yaitu Raja bangsa Israel. Yesaya 53, Kristen klaim Yesus sudah dinubuatkan di Yesaya 53 karena Yesus disebut sebagai hamba yang menderita. Perspektifnya Yahudi, hamba yang menderita itu adalah bangsa Israel sendiri. Eli Eli lama sabachthani, ya, yang tadi disebutkan, itu diambil dari Mazmur 22. Perspektifnya Yahudi itu sedang menceritakan Daud yang sedang galau, dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Kristen klaim bahwa Yesus lahir di Bethlehem, sudah dinubuatkan di dalam kitab Mikha ayat 5 ayat 2. Ternyata Mikha 5 ayat 2 itu sedang membicarakan Rut, menantunya daripada Naomi. Rut itu bukan bangsa Yahudi. Berikutnya, Yeremia 31. Kristen klaim bahwa perjanjian baru itu untuk Kristen. Sedangkan perspektif Yahudi yang disebut dengan perjanjian baru itu adalah untuk bangsa Israel. Ya.
Daniel 9:25, Kristen klaim kedatangan Yesus di atas awan. Padahal perspektif Yahudi sedang membicarakan tentang Raja Persia bernama Cyrus Agung dan imam besarnya. Hosea pasal 11 ayat 1, diceritakan Yesus dipanggil dari Mesir. Karena apa? Di dalam kitabnya Matius, Yesus diceritakan dibawa orang tuanya ke Mesir. Padahal menurut Yahudi, itu sedang membicarakan bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa. Zakaria 12:10 diklaim oleh Kristen bahwa tuh Yesus sudah dinubuatkan karena Yesus adalah orang yang ditikam. Ternyata perspektif Yahudi sedang membicarakan bangsa Israel yang berkabung atas kematian Yosia. Jadi seperti ini baru sekian ayat yang diklaim oleh Kristen. Tetapi Kristen mengklaim kira-kira ada 300 ayat yang sebagai nubuat Yesus. Bayangkan ya, saya tidak perlu mempelajari sampai 300-nya, karena kebanyakan di luar daripada ayatnya ini, itu ayatnya terlalu umum gitu ya, tidak menunjukkan indikasi akan tentang Mesias. Oke, jadi tentang hal nubuatan itu memang merupakan kajian yang cukup dalam, karena kita harus menganalisis kalimat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kemudian penggunaannya di seluruh perjanjian lama, kemudian kita harus tahu konteksnya apa, kemudian kita harus tahu perspektifnya Yahudi apa. Kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa berdebat dengan para pendeta mereka. Ya, ini kita bisa pelajari nanti mungkin di lain waktu, karena ini sangat makan waktu. Yang ingin saya lanjutkan pada sore hari ini adalah supaya kita agak cepat ya, adalah bagaimana Bapak Ibu menghadapi misionaris atau evangelis gitu. Sekarang di depan Bapak Ibu ada Romo Abdurrahman, mantan pendeta 13 tahun. Saya sebagai pembelajar tentang kristologi. Anggap saja saya misionaris, anggap saja Romo evangelis gitu ya. Romo pasti masih ingat dong ilmunya untuk mengajak orang di luar Kristen masuk Kristen. Masih ingat dong? Dia tadi nggak mau jawab di sini tadi. Ada lah. Ada tuh katanya. Ya, dia takut ditagih katanya. Nah, saya ingin membuat semacam simulasi. Simulasinya begini, anggap saja saya misionaris, saya menggunakan ayat-ayat di dalam Quran, saya bertanya kepada orang Islam, Bapak Ibu tolong jawab. Berani? Siap ya. Tolong dibuka di Quran, Bapak Ibu, di handphone boleh. Tolong bukakan Quran surat Maryam ayat ke-28. Ya, ini sekarang kita langsung simulasi aja nih. Anggap saja saya misionaris gitu. Silakan kalau yang sudah menemukan tolong dibacakan. Ya. Maryam ayat ke-28. 28. Ya ukhta Haruna ya. Ya. Sudah? Tolong dibacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Ya. Jadi di situ ayat itu sedang menceritakan Maryam ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam dituduh berzina, ya. Karena apa? Karena memiliki anak yaitu Nabi Isa alaihissalam tanpa suami, betul kan? Kalau di tradisinya bangsa Yahudi, jangankan punya anak tanpa suami, berzina nggak punya anak aja harus dirajam gitu, sampai mati. Ya, ini ada wanita melahirkan seorang anak tanpa suami, itu tentu saja kalau menurut tradisi Yahudi itu hukumannya sudah hukuman mati. Tetapi apa yang terjadi di Quran surat Maryam ayat 28 itu, Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun. Harun siapa yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Kakaknya. Ada? Maryam punya kakak kandung bernama Harun? Ada? Siapa? Ada yang tahu? Harun itu siapa? Nggak ada yang tahu. Saya kasih tahu, itu maksudnya adalah Nabi Harun, abangnya Nabi Musa. Oke. Ya. Tapi bagaimana ceritanya Maryam disebut sebagai saudara kandung Nabi Harun,
Padahal jaraknya Maryam dan Nabi Harun ini kira-kira 1400 tahun. Berarti ini Quran salah gitu. Kenapa salah? Karena perbedaan jarak waktunya lebih dari 1000 tahun disebut saudara perempuan Harun. Silakan, ada yang bisa jawab? Tapi menariknya kok dalam tafsir ini, ya syabihata Haruna fi salah. Bukan disebut sebagai, ditafsirkan bukan saudari kandungnya Harun. Betul. Tapi orang yang menyerupai kesolehan seperti Nabi Harun. Betul. Nah, itu cara yang betul. Untuk menjawab tuduhan dari kalangan mereka, kita harus tahu tafsirnya. Ya, jadi cara pertama untuk menjawab syubhat kepada Quran itu adalah membaca tafsir ayat tersebut. Ya, banyak sekali tafsir. Ya, kita tahu bahkan nggak usah susah-susah lah, nggak usah cari imam yang susah-susah. Cari tafsir Kemenak itu udah cukup gitu. Ya, Kementerian Agama Republik Indonesia juga punya tafsir. Mereka punya website, mereka juga punya aplikasi, bisa di-download qurankemenak.go.id. Tinggal cari ayatnya, baca tafsirnya. Ternyata yang dimaksud dengan saudara perempuan Harun itu adalah Maryam, itu juga bisa disebut sebagai keturunan Nabi Harun alaihissalam. Artinya apa? Nabi Harun itu berasal dari suku Lewi, salah satu suku dari 12 suku dari Bani Israel, yang mana suku Lewi ini tugasnya menjadi marbot Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis, ya. Nabi Harun dan keturunannya ini yang menjadi marbot mengurusi bait suci. Makanya kita juga membaca di dalam Quran bahwa Maryam sendiri juga ditaruh di bait suci, di Haikal Sulaiman atau di Baitul Maqdis kan. Bahkan Maryam sampai diberi makan oleh Allah SWT sendiri. Artinya yang mengurusi Baitul Maqdis itu adalah Bani Israel yang berasal dari suku Lewi. Berarti maksudnya apa kalau begitu? Maryam sebagai keturunan Nabi, bagaimana mungkin bisa punya anak tanpa suami? Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, ibumu bukan seorang pezina, maksudnya begitu gitu ya. Itu adalah tuduhan dengan bahasa kalangan atau Bani Israel yang menuduh Maryam punya anak tanpa suami. Ada sebuah hadis, Ustaz, hadis riwayat Ahmad, ada seorang sahabat Nabi bernama Mughirah bin Syuaib, itu yang pergi ke Najran, tempat orang-orang Kristen di Yaman, yang mana ketika sahabat Nabi di sana ditanya oleh orang-orang Nasrani di sana, mengapa di dalam Qur'anmu membaca Maryam disebut saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka jauh sekali. Sahabat Nabi tidak sempat menjawab. Ketika dia pulang ke Madinah, dia melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, kenapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa menjadi kebiasaan Bani Israel menyebut seseorang dengan sebutan orang soleh sebelum mereka. Ya, jadi itu artinya apa? Artinya memang Maryam adalah keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Itu jawabannya yang bisa kita berikan dari perspektif Islam. Ya. Tetapi kita bisa counter attack nih ke mereka nih. Bisa counter, apa namanya? Counter attack. Ya, counter attack ya. Kita bisa buktikan di dalam kitab mereka, di dalam surat Lukas, ada yang disebut dengan imam yang bernama Zakaria, punya istri namanya Elisabeth. Elisabeth ini adalah keturunan Nabi Harun. Kita lihat di sini. Kita langsung aja nih di sini lihat nih. Ayat-ayatnya ada. Lukas nah ini. Perhatikan nih. Ini kok nggak bisa ya? Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Ya, perhatikan. Di ayat yang ke-34 atau 35. Ketika Maria, ini kok nggak bisa ini ya? Sebentar. Nah ini nih, ayat 36. Ini adalah cerita Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang memberitakan tentang akan kelahiran anaknya, dan di situ malaikat Gabriel berkata apa? Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki
pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi Elizabeth yang keturunan Harun itu adalah sanak daripada Maria ibunya Yesus. Berarti kalau Maria sanaknya Elizabeth dan Elizabeth keturunan Harun, berarti Maria keturunan Harun atau bukan? Keturunan Harun juga gitu. Kita bisa buktikan dari kitab mereka. Ya, ini contoh. Kemudian berikutnya Quran surat Al Imran ayat 45, Ustaz, tolong. Bisa tolong dibacain Quran surat Al Imran Ali Imran ayat ayat 45. 45. Bismillah. Ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya. Di situ diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dia adalah disebut juga kalimat dari Allah. Juga disebut apa? Terkemuka, ya kan? Terkemuka di dunia dan akhirat. Misionaris akan bertanya kepada orang Islam. Perhatikan ayat itu, Nabi Isa disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Coba ada Nabi siapa di Quran yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat selain Nabi Isa? Ada yang bisa jawab? Kok diam semua nih, Masya Allah nih ya. Banyak misionaris memurtadkan orang Islam menggunakan ayat ini. Mereka mengagungkan Nabi Isa dengan disebut kalimatullah, dengan disebut terkemuka di dunia dan akhirat, dan orang Islam tidak bisa menyebutkan Nabi lain yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Ini beban gak buat kita? Buat Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan begini, gimana jawabnya? Tuh Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Bukan dunia aja loh, akhirat loh. Yang harus kita jawab bagaimana? Mereka menggunakan terjemahan kan ya? Ya. Mereka menggunakan terjemahan. Bisa tolong bacain artinya Ustaz ayat itu? Iz qalatil malaikatu, ingatlah ketika para malaikat berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah yubashshiruki, memberikan kabar gembira kepadamu, bikalimatin, dengan satu kalimat, min husmuhul Masihu Isa ibnu Maryam, yaitu kalimat Nabi namanya Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan, sebagai pemuka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, wa minal muqarrabin, dan di antara orang-orang yang didekatkan. Ya, mereka menggunakan terjemahan, ya, tidak menggunakan bahasa aslinya. Terkemuka yang di dalam ayat itu diterjemahkan dari bahasa Arabnya apa Ustaz? Wajih. Wajihan, ya kan? Sekarang tinggal kita cari Nabi yang disebut wajihan di dalam Quran. Ada nggak? Bukan. Buka di Quran surat Al-Ahzab ayat ke-69. Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 69. 69. Al-Ahzab. Tolong bacain Ustaz. Ya, cari dulu. Al-Ahzab ayat 69. Ya. Quran surat ke-33 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Ya. Wajiha. Tapi kata wajihan di situ, di ayat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi apa Ustaz? Terhormat. Tapi kan bahasa Arabnya sama, wajihan. Iya enggak? Sekarang kalau kita meninjau dari sisi terjemahannya, terjemahan kan itu hanya pilihan kata-kata penerjemah. Tapi yang harus disamakan kan bahasa aslinya wajihan, itu maksud saya. Ya. Jadi kalau mereka menggunakan standar kata terkemuka, kita jangan terima. Kenapa kamu harus bersandar pada kata terkemuka? Apakah kalau kata terkenal itu orang yang paling terkenal? Menurut Bapak? Belum tentu. Kalau orang terpandang, apakah dia orang yang paling terpandang? Tidak juga. Berarti kalau kata terkemuka juga tidak menandakan bahwa dia adalah orang yang paling terkemuka. Begitu juga ketika di Quran surat Al-Ahzab ayat 69 Nabi Musa alaihissalam disebut wajihan,
diterjemahkan dengan kata terhormat, ya nggak ada yang salah gitu. Tapi yang penting sama-sama kata wajihan. Ya, itu juga salah satu ayat yang sering dipakai oleh mereka untuk memurtadkan orang Islam. Jadi izinku, Ya. dari hemat analisa Koko, ayat-ayat yang dijadikan isu, yang dikontradiksikan oleh mereka supaya membingungkan orang Islam ini, kalau kita tahu tafsirnya saja, itu sudah cukup enggak untuk ini? Seharusnya sudah cukup, seharusnya, ya, seharusnya sudah cukup. Cuman maksud saya gini, kadang-kadang tafsir itu hanya membicarakan tentang konteks atau latar belakang, ya. Itu pun sebenarnya harusnya sudah cukup menjawab. Tetapi kadang-kadang juga miss gitu atau kehilangan inti daripada yang ditanyakan. Jadi kita selain tafsir, kita juga harus paham apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh misionaris itu. Yang diinginkan oleh mereka, sebenarnya mereka tuh sedang apa? Sedang cari remis gitu. Bukan cari menang ya. Nggak bisa menang, sudah nggak bisa menang, tapi cari remis. Cari remisnya dengan cara apa? Menggunakan ayat-ayat Quran, kemudian menafsirkan dengan kacamata mereka sendiri, ya, dan menggunakan untuk mencoba mendangkalkan iman dan akidah orang Islam. Gitu Ustaz. Ya. Jadi kita juga harus berpatokan kepada bahasa Arabnya. Kita tidak boleh hanya berdasarkan terjemahannya. Ya. Dua nih. Udah 2-0 nih. Apa hadirin belum ada yang jawab ini. Gimana? Apa harus dikasih hadiah Ustaz? Kemarin kita di pondok pesantren, santri-santri ada yang bisa jawab ya. Lumayan juga kita kemarin kehabisan buatnya. Membayar santri-santri untuk menjawab pertanyaan. Dan saya kemarin cukup terkesan dengan seorang santri yang bisa menjawab pertanyaan padahal mereka tidak pegang handphone selama berbulan-bulan ya Ustaz ya. Sama di pondok. Masya Allah ya, saya nggak tahu tuh anak belajar dari mana atau ternyata anak itu nebak-nebak juga saya nggak tahu. Tapi yang jelas jawabannya benar. Saya kehilangan 100.000 untuk bayar anak itu gitu. Tapi nggak apa-apa ya, saya juga senang karena mereka ternyata juga punya ilmu ya. Oke, udah 2 nih. Ini kalau 3-0 gimana nih pulang kita? Butuh pembekalan. Oh butuh pembekalan ya, butuh pembekalan selanjutnya maksudnya. Oh gitu ya. Masya Allah. Intinya kok, mohon maaf, kami memang jarang bersentuhan dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi kami kadang kalau dijumpai begini ini dapat demam panggung aja gitu. Jadi hal-hal yang mendasar seperti ini pun hampir sifatnya kami tidak pernah berhadapan. Ya, kebanyakan yang terjadi di lapangan apa? Ketika ada orang Islam didekati oleh misionaris, apalagi dengan membacakan ayat-ayat Quran, orang Islam yang goyang Nanggung. bisa murtad. Tapi kalau orang Islam yang imannya juga pas-pasan, tapi dia dia tetap membela Islam. Yang ada apa? Dia cari orang Islam untuk mengeroyok misionaris itu gitu. Betul nggak? Main kasar lagi. Betul nggak Pak? Ketika ada seorang misionaris yang dikeroyok, difoto sama wartawan, yang disalahkan yang ngeroyok atau yang dikeroyok? Yang mengeroyok. Yang mengeroyok, nah itu ya. Jadi kalau kita bisa membungkam misionaris itu dengan ilmu, itu kan lebih gimana ya? Lebih memuaskan ya daripada dengan pentungan gitu maksudnya. Kalau dengan pentungan nanti jatuh-jatuh urusan polisi. Tapi kalau dengan ilmu, siapa tahu misionarisnya malah dapat hidayah. Itu yang kita mau gitu maksud saya. Satu lagi ya. Atau Romo dulu. Romo coba sekarang praktekkan bagaimana dulu cara Romo merayu orang Islam masuk orang Kristen. Nanti baru saya sambung lagi. Saya udah 2 nih masalah ini. Silakan Romo. Yang membuat kami bakal kebingungan ya. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi juga, ketika secara langsung dialog itu yang paling mujarab, dialog dan tepat sasaran. Makanya seperti saya bilang, kami suruh mahasiswa weekend itu kita sudah bekali bahwa target itu satu, kondisi ekonomi. Nah, itu target utama. Lalu bahasa-bahasa yang digunakan. Jangan sampai kepada titik klimaks tentang Yesus lah, tentang Kristen, tak perlu. Nanti itu.
gimana Pak, sehat? Ibu, kok lemas sekali Bu? Perhatian. Nah, jadi namanya juga manusia, kalau dikasih dengan perhatian yang lebih, wah, apalagi si anak tadi, si mahasiswa tadi boleh, saya di perantauan di sini Bu. Nah, jadi saya orang tua pun jauh, ibu saya di sini. Itu udah masuk itu. Udah kena itu. Berarti selain secara ilmiah, mereka juga menyentuh secara psikologis. Artinya begini, sekian banyak kita umat Islam, berapa persen sih yang kita paham agama? Kan itu harus kita akui juga. Kan tidak semua. Makanya itu tadi yang lebih tinggi nilainya, hal-hal seperti itu tadi. Jadi kalau menurut saya, seperti kalaupun misalnya kita mengatakan bahwa itu kristologi ini kurang penting, kurang berfaedah, atau Ustadz bilang kami jarang bersentuhan, bisa saja Ustadz punya ilmu ini, tapi nanti diperpanjang tangannya melalui siapa? Melalui umat, melalui adik-adik ini, melalui siapa? Mereka kan yang bersentuhan. Jadi karena mereka tahu Ustadz ada ilmu tentang kristologi ini, mereka kan hubungi Ustadz begitu. Makanya ini kait berkait. Lalu tambahannya, ada satu yang Kristen itu tidak akan bisa jawab, jarang-jarang tepat jawabannya, asal dijawab, tahulah kalau Kristen kan jawabannya sering asumsi atau apa gitu. Tentang baptisan, kalau Kristen itu yakin, percaya, baptis masuk surga. Tapi pertanyaannya, coba ditanya mereka, baptisan yang mana yang masuk surga? Karena ada banyak versi baptisan. Katolik percik air kan, ditaruhkan bayi ketika dia masih bayi. Protestan, gereja-gereja suku juga percik air ketika dia masih bayi. Itu contohnya gereja yang di depan An-Nur ini, KKBP, gereja-gereja suku lah, GKPS, GKPI, GBKP. Nah, tapi kalau gereja yang sudah Pentakosta, karismatik, dia baptisan dewasa, dibenamkan di air. Jadi dibenamkan air, susah-susah gereja buat apa? Pergi ke sungai, bikin kolam. Makanya gereja-gereja Pentakosta itu ada kolamnya. Jangan nanti bawa bikin untuk lele jumbo, itu bukan. Kita berenang Ya, ada kolamnya masing-masing di gereja itu. Jadi kita tanya saja, mau berhadapan sama orang Protestan atau orang Katolik atau Pentakosta, mau sama pendetanya, tanya, baptisan yang mana yang membuat yang bisa ke surga? Karena Kristen Protestan dengan aliran yang karismatik dan Pentakosta pun tidak bersepahaman, menganggap bahwa baptisan selam itu dicelupkan ke air, ke sungai itu, yang ke kolam itu, itulah yang ke surga. Yang dipercik tadi pun tidak. Jadi ada banyak juga sebenarnya senjata yang bisa kita sampaikan kepada mereka, yang membuat mereka juga kelengar. Sebenarnya yang mana yang ke surga ini? Saya juga kalau ada yang bertanya juga sama saya bilang begitu. Hari ini pun saya mau dibaptis. Balik Kristen, saya bilang sama yang mendebat saya itu. Yang mana nanti yang ke surga? Yang dipercik atau yang diselam? Atau yang dicelup-celup, Sariwangi? Dicelup. Kan begitu. Karena kan sudah pasti dia kan membela gerejanya sendiri kan begitu. Jadi kita bisa masuk di situ. Itu Ustaz. Baik. Tambahan ilmu luar biasa bagi kita. Sepertinya kita kan tidak mungkin untuk menyelesaikan semua. Cuman sebagai pamungkas nanti silakan tambahkan lagi. Ya. Pertama, dari tadi kami melihat depan kami ini ada semacam aplikasi sebagai referensi. Ya. Mohon dikasih tunjuk ajar cara menggunakannya supaya nanti selain yang ilmu yang kami dapatkan dari Koko, bisa dimatikan kawan nanti memurojaah di rumah itu ada pula yang mungkin yang online dan yang offline referensi yang online dan offline. Silakan Murojaah.
Kalau saya menggunakan aplikasi namanya ini LD Player ya. LD Player ini adalah aplikasi yang bisa menampilkan aplikasi-aplikasi Android ya. Kan ada aplikasi di Play Store ya. Di laptop atau di PC bisa ditampilkan aplikasi-aplikasi yang di Android itu menggunakan aplikasi namanya LD Player. LD Player ini bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Android, contohnya seperti Alkitab. Nanti ada lagi kitab TZI, Bible Hub, Al-Quran juga ada ya. Pokoknya setiap aplikasi Android yang di handphone itu bisa dilakukan di laptop atau PC. Contoh ya, ini contoh nih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Yang tidak bisa beli kitab ini ternyata di Android ada. Nah ya, ini saya kasih tahu nih, catatan dan pengantar yang ada di kitab ini, yang Bapak Ibu tidak bisa beli kitabnya, itu bisa baca di Android. Ternyata ada. Ya, jadi nggak perlu beli 70 juta ya. Ada sebuah aplikasi Android namanya Tafsiran nih, gambarnya nih, lihat nggak? Kelihatan ya? Nih mau saya nih ya. Yang ada buka handphone. Oh, dia ada di handphone ya? Ya, bisa juga buka di Android ya. Ini tampilannya seperti ini, Tafsiran ya. Ini kita buka begini nih. Nah, tampilannya begini. Tadi saya sebutkan minta tolong kepada Romo yang dibacakan surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, ya kan? Terus kemudian nanti di sebelah kirinya itu ada banyak sekali tafsir. Nah, ini tafsir orang Kristen nih. Untuk yang tadi dibaca sama Romo di sini itu berasal dari tafsiran kalangan Yerusalem atau Jerusalem nih. Ya, jadi yang kotak yang lain dikosongkan, yang terisi adalah Yerusalem. Tinggal sekarang kita buka tafsirnya. Coba dibaca. Sama nggak dengan yang tadi Romo baca? Sama ya. Di situ ada kalimat apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sama. Ya, jadi tidak perlu beli 70 juta. Tinggal aplikasinya install, gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini, Bapak Ibu bisa menginstall aplikasi-aplikasi Android yang ada di Android, di laptop atau di komputer Bapak Ibu, ya. Aplikasi Alkitab yang saya pakai, ini ada namanya Alkitab Indonesia. Tadi gambar logonya seperti ini, kotak warna biru. Ini di sini bisa menampilkan berbagai macam versi. Nah, ini versi yang ada di install di mereka. Ini kalau kita mau versi yang lain kita tinggal pilih. Oh, ini versinya nih segini banyak nih. Tinggal diklik sebelah kanan, dia akan terinstall versi itu ya. Ini tampilan juga bisa dibesarkan, dikecilan. Terus ada juga aplikasi kitab. Nah, ini kita juga harus tahu nih. Ada aplikasi Bible yang namanya versi TZI, ya, Taurat, Zabur, Injil. Ini menggunakan bahasa Indonesia terjemahan 1912. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Di sini ini banyak istilah-istilah yang Islami yang dipakai di sini, ya. Jadi contoh, kalau di yang ini di sini Salomo anaknya Daud itu tidak disebut sebagai nabi. Abraham juga tidak disebut sebagai nabi. Daud juga tidak disebut sebagai nabi. Raja ya, taunya raja. Tapi kalau yang di aplikasi ini mereka banyak menggunakan istilah-istilah Islami dan juga menyebut nama-nama yang tadi saya sebut dengan sebutan nabi. Contoh, ini kita bisa lihat nih bedanya nih. Kita cari aja di sini. Nabi Sulaiman misalnya. Pakai namanya Sulaiman bukan Salomo loh. Lihat. Matius 6:29. Namun aku berkata kepadamu, Nabi Sulaiman. Pernah baca? Enggak pernah kan? Dengan segala kemuliaannya tidak perlu berdandan. Lukas 11:31. Coba Romo bandingkan dengan yang di sini. Matius 6:29. Di sini ada tulisan Nabi, di sini tidak ada tulisan Nabi. Ini dulu kitab ditulis untuk mendekati orang Islam. Ya. Nah, ada lagi nanti mereka membuat kitab. Ini tertulisnya apa? Kitab suci Injil. Tuh, tulisan Injil.
Jadi tadi saya ingin menghimbau Bapak Ibu, jangan sebut kitabnya orang Kristen ini dengan sebutan Injil, jangan. Kenapa? Karena di dalam Quran ada berapa Injil? Coba ada yang tahu berapa Injil dalam Quran? Hah? Cuman satu, yaitu apa? Wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kapan? Pada zaman itu. Cuman satu Injil. Tapi kalau di sini kan ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Apakah itu wahyu yang diterima oleh Yesus? Bukan gitu. Ya, makanya jangan sebut ini Injil. Juga jangan sebut ini Alkitab, karena di sini ada tulisan Alkitab. Kita sebagai orang Islam jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul nggak Bu? Ya. Kalau kitabnya orang Yahudi yang ada tulisan Taurat, kita juga jangan sebut kitab itu sebagai Taurat. Kenapa? Karena Tauratnya orang Yahudi itu menurut kalangan mereka sendiri, menurut kalangan ahli-ahli perjanjian lama, itu bukan ditulis oleh Nabi Musa atau pengikutnya. Pernah nggak Bapak Ibu membaca di dalam Quran atau di hadis sahih Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah nggak Bu? Nggak ada? Pernah nggak Bapak Ibu membaca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Nggak ada juga. Pernah nggak membaca di Quran? Kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Pernah? Nggak ada juga. Jadi bagaimana kita yakin kalau itu Taurat yang diterima oleh Nabi Musa atau Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Saya bisa buktikan satu lagi dengan ayat Quran. Di dalam ayat Quran, surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan mereka beriman kepada Nabi yang ummi. Nabi yang ummi siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ada nggak di dalam kitabnya orang Yahudi dan orang Kristen nama Muhammad? Ada Ustaz? Ada? Pernah dengar? Ada sebagian orang Islam yang klaim bahwa ada nama Muhammad dengan nama Mahamadim. Ya. Di Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Tetapi kata Mahamadim itu di seluruh perjanjian lama dipakai sebanyak 12 kali Romo. Kata Mahamadim itu memang artinya yang terpuji. Kalau dalam satu kalimat saya ganti Mahamadim dengan kata Muhammad, terjemahannya jadi cocok nggak? Nggak cocok. Kalau ada 12 ayat semua kata Mahamadim saya ganti dengan Muhammad, terjemahannya juga tidak cocok gitu ya. Terjemahannya apa ya, nggak nyambung gitu lah. Jadi saya sendiri secara pribadi setelah saya membaca Quran, setelah saya mempelajari Islam, setelah saya mencintai Nabi, saya juga nggak rela kalau Nabi Muhammad SAW ada di dalam kitab yang bercampur dengan kebatilan. Betul nggak? Setuju Pak? Mau Bapak nama Nabi Muhammad SAW ada di dalam kitab yang campur dengan kebatilan? Enggak mau. Jadi ini bukan Taurat, bukan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157. Gitu maksud saya. Ya. Nanti ada tuduhan begini sebagai penutup nih ya. Enggak berasa juga ya ternyata ya, sampai jam 5 juga ya. Sampai juga ya. Ada tuduhan begini. Di Quran kita membaca ada 24 nama Nabi ya. Yang ke-25 adalah nama Nabi Muhammad SAW. Dari 24 nama Nabi itu kebanyakan adalah nama-nama Nabi yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Betul kan? Ada tuduhan Quran itu menjiplak Bible. Pernah dengar Pak? Bu, pernah dengar begitu? Pernah? Itu bahkan ada yang bilang 80% menjiplak Bible. Ada yang bilang 75% menjiplak Bible. Saya jawabnya gimana Bu? Kalau Bapak Ibu tidak pernah membaca ini, Bapak Ibu pasti jawabnya, oh enggak, kata siapa gitu. Misalnya begitu. Jadi jawabannya hanya ngambang gitu. Ya kan? Atau kalau misalnya Bapak Ibu bisa menjawab, apa yang dijiplak orang Quran bahasa Arab ini bahasa Yunani misalnya. Tapi mereka juga bikin Bible yang dalam bahasa Arab. Yang mereka maksud apa? Nama-nama nabinya itu sama katanya.
berarti Quran menjiplak Bible. Karena kisah nabi-nabi di dalam Quran itu dikatakan menjiplak dari kitab mereka. Kalau saya jawabnya gampang. Bapak Ibu nih ya, kalau menghadapi tuduhan seperti itu, saya tanya nih Bapak Ibu nih, saya peragain sekarang nih. Di dalam Quran, ada nggak kisah Nabi Nuh alaihissalam mabuk anggur telanjang? Yakin Pak? Yakin ya? Pernah nggak Bapak Ibu membaca kisah Nabi Harun alaihissalam membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Yakin Pak? Yakin. Pernah nggak Bapak Ibu membaca kisah Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Oh nggak ada ya, santri aja sampai geleng-geleng. Nggak mungkin gitu ya seorang Nabi berbuat demikian. Pernah nggak Bapak Ibu membaca di dalam Quran Nabi Daud alaihissalam berzinah dengan istri orang? Pernah? Yakin? Nah, membunuh mantan suaminya dulu. Membunuh suaminya dari perempuan itu. Pernah nggak Bapak Ibu membaca dalam Quran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Nah lo, pernah? Yakin? Nggak ada ya? Pernah nggak Bapak Ibu membaca kisah Nabi Ayub alaihissalam dicobai dan kemudian menyalahkan Allah karena Allah kejam gitu? Pernah nggak? Nggak ada. Semua yang saya sebutkan tadi, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub yang berbuat seperti itu di dalam kitab sini ada cerita begitu. Ada, ayat-ayatnya ada semua. Jadi kalau ada ayat cerita begitu di sini ada, di Quran tidak ada, lah bagaimana ceritanya Quran menjiplak ini? Gitu maksudnya. Paham ya maksud saya ya? Ceritanya aja beda gitu. Bagaimana bisa bilang Quran menjiplak ini gitu maksudnya. Ya, jadi makanya kalau kita tidak tahu isi ini, kita tidak punya counter attack. Tapi kalau kita tahu isinya, counter attack-nya itu yang bisa mematikan argumen mereka. Ya, kira-kira begitu ya Pak ya. Ini sudah mau jam berapa? Jam 7 ya? Oh udah hampir jam 5. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tahu, saya yakin bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita sharing pada hari ini hanyalah baru permulaan. Ya, masih banyak sekali bahan, materi, topik dan subtopik yang bisa kita bahas, yang insya Allah kita nanti bisa lanjutkan di lain waktu. Ya, jadi sekarang kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta kita juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Silakan. Salam. Langsung, atau mau pakai mic? Pakai mic. Satu aja karena kita menjelang maghrib nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ko Dondi, terima kasih Romo. Sebagai sebut tadi Ko Dondi mau nutup, ini juga mungkin sebagai penutup Ustadz. Ini kan cerita tidak akan terhenti sampai di sini Ustadz. Ya Ko ya, tidak akan sini. Kalau boleh menyaran, sekarang udah ada lembaga-lembaganya kok. Bisa enggak di antara lembaga yang udah ada, kita mungkin yang perdana dapat ilmu ini punya suatu wadah, mungkin grup yang langsung bereferensi ke Koko, Romo dan orang-orang yang terkait dengan penggiat dakwah, terutama yang mu'alaf. Jadi kita bisa dapat dan bisa sharing ilmu di wadah tersebut, apakah dari WA nanti atau apa namanya begitu kok. Itu yang pertama kok. Ini saran. Yang kedua, sedikit pertanyaan kok. Saya pribadi, saya selalu ikuti TikTok, kemudian ya di YouTube lah tentang dakwahnya Ko Dondi. Itu baru dunia maya.
Mungkin ada nggak kalau macam kita di sini kok, yang kita udah tahu sama-sama, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, beliau tuangkan dalam buku kok. Salah satunya 37 masalah populer, 99 dan seterusnya begitu. Bisa enggak atau udah adakah yang seperti ini yang bisa mungkin menjadi pegangan kita para pendakwah di ya khususnya di Indonesia lah begitu. Khususnya di Indonesia, terutama kita yang ada di sini begitu kan. Kenapa kalau hanya sekedar di sini, maaf nanti udah selesai Koko pulang, Romo pulang, kami putus cerita kok. Kalau kami sama kami bercerita, sesat kami kok. Iya, ilmu tafsir dan cocok logi yang akan kami pakai lagi kok. Nah mungkin ada rujukannya, mungkin udah adakah buku atau apa yang bisa kita inikan, atau forum yang seperti yang saya tanya tadi kok. Mungkin seperti itu aja kok. Untuk penutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak masukannya. Tadi kalau untuk yang mengenai forum itu memang belum ya, belum. Jadi ini usulannya juga sangat baik. Tapi kan kita harus menyetujui standarnya dulu nih. Karena yang namanya kristologi ini memang masih bisa dikatakan belum seragam nih apa yang dipelajari oleh apologet atau mujahid yang di Indonesia, ya belum seragam gitu. Saya kepengennya ilmu kristologi itu menjadi standar yang bisa dipelajari oleh semua orang dengan standar yang sama gitu maksud saya, ya. Insya Allah ya nanti saya akan coba bicarakan dengan lembaga dakwah khusus yang berada di bawah MUI pusat, ya. Nanti kita pasti butuh banyak perjalanan panjang. Yang kedua tentang buku, alhamdulillah saya sudah menulis sebuah buku namanya Bible Expose, ya, kontradiksi di dalam 4 gospel dalam Bible. Saya kemarin cetak 3.000 eksemplar, alhamdulillah habis, tapi belum cetak lagi. Mohon doanya segera saya akan cetak lagi, ya. Itu baru volume 1, nanti ada volume 2, ada volume 3. Buku itu berisi tentang kontradiksi yang ada di dalam 4 gospel, ya. Nanti kenapa saya bikin volume 1, volume 2, volume 3? Karena di dalam kitab mereka, ya, itu ada ketentuan dilarang mengutip ayat-ayat dalam Bible mereka untuk kepentingan non komersil tidak melebihi 1000 ayat. Untuk yang kepentingan komersil tidak boleh melebihi 500 ayat. Jadi karena saya membuat tabel, isinya banyak ayat-ayat mereka, saya tidak boleh mengutip lebih dari 500 ayat. Makanya saya bikin nanti volume 1, volume 2, volume 3. Ya. Saya juga sedang menulis sebuah buku yang lain dengan judul Siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati di dalam Bible? Pernah dengar topik seperti itu, Pak? Ya. Jadi kita nanti akan bisa menganalisis konsep keselamatan mereka itu sebenarnya logis atau tidak logis gitu ya dengan cerita-cerita yang ada dalam kitab mereka. Jadi itu yang sedang saya lakukan, mohon doanya juga, mudah-mudahan saya dimudahkan supaya bisa segera mengeluarkan buku-buku yang Bapak maksud ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.